Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya kita antusias bukan karena upacaranya, tapi karena kita pengen ikutan lomba-lomba 17 Agustus. Tapi tahu nggak sih guys, kalau ternyata lomba-lomba 17 Agustusan ada makna tersirat dan bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Coba kita bakal ngebahas sejarah lomba 17 Agustus. Kita masuk ke lomba yang pertama, panjat pinang, di mana peserta wajib memanjat bambu yang kurang lebih tingginya 10 meter dengan badan yang dilumuri oli. Dan hadiah yang diberikan juga memang menggiurkan. Ada TV, rice cooker, sepeda, kipas angin, dan masih banyak lagi. Nggak heran kalau misalnya banyak orang yang antusias. Di lomba panjat pinang ini ternyata bertujuan untuk mengenang pahitnya zaman penjajahan Belanda. Dulu pada saat zaman penjajahan ada lomba yang mirip-mirip, namanya The Klimas, yang berarti panjat tiang. Lomba ini dilaksanakan saat ada hajatan penjajah asal Belanda, pernikahan, atau acara besar. Biasanya, lomba ini diadakan sebagai hiburan untuk penjajah, di mana pesertanya adalah orang-orang pribumi yang saat itu sulit memenuhi kebutuhan pangan dan sandang. Peserta pribumi merebutkan beras, pakaian, dan masih banyak lagi hadiah-hadiah yang diberikan oleh penjajah Belanda. Dan kita masuk ke lomba yang kedua, lomba makan kerupuk. Ini bisa dibilang paling favorit karena kita makan. Tapi tahu nggak guys, kalau sejarah dari lomba 17 Agustus yang satu ini simbol keprihatinan zaman dulu di mana rakyat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat zaman penjajahan. Walaupun sekarang kita di zaman yang lebih mudah untuk nyari makan, lomba makan kerupuk mengingatkan kita perjuangan pendahulu-pendahulu kita untuk memenuhi kebutuhan yang sulit dilakukan pada zaman penjajahan Belanda. Dan kita masuk ke lomba ketiga, lomba balap karung. Kalau dua lomba yang di atas adalah lomba untuk mengenang penjajahan Belanda, lomba balap karung mengenang penjajahan dari Jepang. Pada saat itu, mayoritas masyarakat di Indonesia menggunakan baju yang dibuat dari karung goni. Di lomba tersebut, peserta juga harus diselimuti dengan karung goni dan peserta berlomba-lomba untuk mencapai garis finish yang telah ditentukan. Dan masuk ke lomba berikutnya, tarik tambang. Biasanya paling seru kalau kita lakukan di sekolah atau di kantor. Lomba 17 Agustus yang satu ini diadakan untuk mengenang keadaan pada zaman penjajah yang penuh dengan kerja paksa. Salah satu cara mereka menyuruh masyarakat Indonesia melakukan kerja paksa adalah menggunakan tali tambang untuk menarik benda-benda berat. Di balik keseruan lomba-lomba yang kita tonton dan kita ikuti saat 17 Agustusan ternyata punya makna yang cukup dalam untuk kita semua. Dengan perayaan yang meriah, setiap tahun kita diingatkan lagi perjuangan yang dihadapi pendahulu-pendahulu kita di zaman penjajahan. Presiden pertama kita, Bung Karno, sempat mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Dan lomba 17 Agustus adalah bekal kita yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita agar kita bisa menjadi bangsa yang besar dan mengingat masa lalu untuk dijadikan bahan pembelajaran di masa depan. Selama pandemi katanya 17-an nggak boleh ada lomba-lomba seperti panjat pinang, tarik tambang, makan kerupuk, jadi semuanya di rumah. And so, kalau lo bisa ikutan lomba, lo pengen ikutan lomba apa di 17-an tahun ini?